Halo teman-teman, semoga kabar kalian sehat. Ketemu lagi di channel saya. Setelah ya lumayan agak lama nggak bikin video, kali ini saya akan nunjukin. Jadi ini salah satu kamera legendaris ya. Ini legend banget nih kamera. Semoga fokusnya dapat nih. Nah ini soalnya saya ngevlog pakai kamera compact. Ini dipakai oleh Robert Capa. Robert Capa itu war photographer di Magnum. Ini adalah kamera yang dipakai Robert Capa waktu dia ikut liputan D-Day Normandy gitu ya, sekutu mendarat di Normandy tahun 44. Kalau nggak salah produksinya sampai 50-an, baru kemudian diproduksi lagi, kemudian berurutan Nikon bikin yang seri S gitu ya, S kemudian S2 kemudian S3 gitu ya, doktor berarti ya. Nah kira-kira itu. Jadi ini kamera rangefinder yang diandalkan oleh banyak jurnalis ketika itu, tahun segitu, untuk bikin dokumentasi, termasuk untuk liputan perang. Artinya apa? Kamera ini bandel banget. Selain Leica seri 3 ya, 3C gitu ya, RDP itu kamera ini menurut saya sedikit lebih ringan, dan rangefindernya ini lebih jelas gitu ya. Lubang buat ngekernya ini lebih jelas. Kalau Leica yang seri itu di tahun itu kecil gitu ya, kecil dan kurang terang. Nah kalau ini relatif enak. Kemudian nah ini sudah ada sinkron untuk flashnya, jadi ada kabelnya di sini. Fotografer bisa pasang kabel kemudian pakai flash. Nah Nikon ketika bikin tahun 50-an yang rangefinder itu, baru di S2 itu yang punya socket flash. Nah ini udah duluan. Ini speednya sampai 500, ada panel ASA, produksi sana gitu ya, Jerman, Swiss gitu, Sweden itu untuk memproduksi perangkat itu detail, jadi precise, itu presisi dan detail. Jadi kamera itu mutunya juga bagus dan awet. Jadi materialnya ini brass, jadi nggak ada satupun plastik. Jadi nggak ada material plastik di sini. Jadi semuanya logam, baik itu stainless maupun brass atau kuningan ya, sehingga kalau dipakai terus dia akan jadi bracing. Kemudian bodinya ini ada dari aluminium alloy, jadi dia terkelupas kelihatan logam besinya, logam aluminium maksudnya ya. Ini buat ganti speed gitu ya, diangkat kemudian dipindah dan diputer, dah suaranya nyaring. Ini dia kuncinya ada 2. Ketika dibuka begini, nah ini interiornya seperti ini. Untuk pasang filmnya itu harus pakai spool ya. Jadi di era itu kamera belum quick load gitu ya. Jadi untuk pasang film harus filmnya dari rollnya tuh disambung dulu ke spool, kemudian baru ditancepin gitu ya, baru ditutup. Oke, kemudian dikunci. Oke, nah ini adalah kontak.
Tapi di era itu karena kebutuhan kamera itu sekaligus juga untuk leisure gitu ya, untuk senang-senang gitu ya, untuk pesta, kemudian untuk dokumentasi keluarga, sehingga ada self timernya. Jadi ada self timer. Nah, ini viewfindernya untuk 50 mili ya, 50 mili. Kalau pakai lensa dengan focal lens yang lebih lebar, ditambahin dengan viewfinder tambahan. Jadi misalnya 35 mili tambahin viewfinder 35 mili, atau berapa yang lebih lebar, misalnya 28 tambah 28. Ini mountingnya kontak rangefinder sama dengan mirip dengan Nikon S. Jadi Nikon baru setelah tahun 50-an dia bikin sistem Nikon S. Nah, itu mountingnya mirip. Nah, itu agak susah, beda dengan sistemnya Leica. Leica pakai di awal-awal dia pakai LTM atau L39 atau M39, baru kemudian mereka pindah ke M mount sampai sekarang. Oke, jadi ini adalah kamera yang jadi bagian dari sejarah fotografi, termasuk sejarah fotojurnalistik. Jadi ini layak untuk dimiliki kemudian disimpan. Itu aja video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian punya info tambahan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.